Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Setelah 1 minggu yang lalu saya sakit. Saya pun agak takut apakah itu corona atau bukan, tapi ternyata bukan, alhamdulillah. Dokter menyatakan saya gejala tipes, tapi alhamdulillah sekarang saya sudah sembuh. Maka maaf, sejak minggu yang lalu saya nggak bisa ngasih apa-apa. Saya belum bisa memberikan kepastian bagaimana kelas online ini, tapi sekarang insya Allah bisa saya mulai. Dan ada perubahan cara kuliah, ada perubahan metode kuliah. Kalau sebelumnya saya menyatakan bahwasanya kalian yang akan menyampaikan materi sebagai pelatihan untuk menjelaskan, namun karena kondisi memaksa kita seperti ini, dan kalaupun kalian harus semuanya bikin video dan menjelaskan, akan butuh kuota yang banyak. Saya pun harus menonton videonya banyak juga. Maka perkuliahannya akan saya ubah dengan seperti ini. Saya akan menjelaskan ayat, lalu kemudian kalian menyimak penjelasan saya, dan ayat-ayat yang saya bacakan itu kalian catat, dan nanti UTS dan UAS akan berkisar pada ayat-ayat yang saya bacakan. Kira-kira seperti itu. Maka mari kita mulai dari pertemuan ketiga ini. Saya akan membahas tentang ayat-ayat yang berkaitan tentang manusia. Ada 2 ayat yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama adalah ayat surat Al-Isra ayat 70. Surat Al-Isra ayat 70, dan yang kedua adalah surat An-Nahl ayat 78. Berkaitan tentang manusia, kita semua sudah paham bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu unik. Manusia tidak sama seperti yang lain. Ini yang membedakan antara keyakinan agama kita dengan keyakinan teori evolusi yang menyatakan bahwasanya manusia berasal dari makhluk yang lain yang mengalami evolusi. Manusia telah Allah Subhanahu wa taala muliakan. Allah memberikan manusia banyak kelebihan hingga akhirnya manusia bisa menguasai dunia ini. Kalau misalkan kita lihat dari teori evolusi, kenapa jika seluruh makhluk hidup itu berkembang dan berevolusi, kenapa hanya manusia yang bisa maju dengan berbagai teknologi yang didapat ini? Kenapa tidak ada makhluk lain yang juga sama seperti manusia yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan teknologi? Karena manusia diberikan satu hal yang tidak dimiliki oleh makhluk yang lain, yaitu adalah akal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra, "Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat tayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila." Dalam surat Al-Isra ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan walaqad karramna, dan telah kami muliakan manusia, Bani Adam, manusia, anak cucu Adam. Wa hamalnahum fil barri wal bahri, dan kami telah membawa mereka di darat ataupun di laut. Wa razaqnahum minat tayyibati, dan telah kami berikan mereka rizki dari yang baik. Wa faddalnahum, dan telah kami lebihkan mereka ala katsirin, di atas banyak-banyak, mimman khalaqna tafdila,
di atas banyak makhluk yang telah kami ciptakan, tafdila dengan kelebihan yang banyak. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia, telah karomna, telah memuliakan manusia. Kita pun sudah tahu bahwasanya ketika Nabi Adam diciptakan, Allah Subhanahu wa taala menyuruh makhluk yang ada di surga saat itu, malaikat dan jin, iblis, untuk sujud kepada Adam. Itu adalah salah satu bentuk dari karomna, salah satu bentuk dari kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Adam dan anak cucunya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna. Tidak seperti makhluk-makhluk yang lain. Allah Subhanahu wa taala meskipun menciptakan manusia dengan berbagai macam kekurangan, namun Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka akal yang dengannya mereka bisa menguasai dunia. Kalau dilihat dari kekuatan, jelas kuda lebih kuat daripada manusia, sapi lebih kuat daripada manusia, bahkan gajah juga lebih kuat daripada manusia. Urusan lari kencang, citah itu jauh lebih cepat daripada manusia. Dan manusia nafasnya terbatas, tidak seperti kuda. Namun Allah Subhanahu wa taala menjadikan makhluk-makhluk tersebut bisa oleh manusia ditaklukkan. Allah memberikan kemampuan bagi manusia agar dapat menaklukkan sapi, yang mana secara kekuatan sapi lebih kuat daripada manusia. Allah Subhanahu wa taala bisa menaklukkan kuda, bisa memberikan manusia kekuatan untuk menaklukkan kuda, menaklukkan unta, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan di darat. Itulah kira-kira makna dari wahamalnahum fil barri. Allah menjadikan manusia mampu dengan kekuatannya menaklukkan hewan-hewan, hingga akhirnya dengan itu manusia bisa berjalan, bisa melakukan perjalanan. Bahkan dengan akalnya manusia bisa menciptakan roda, yang mana dari roda itu segala macam jarak bisa ditempuh. Dengan roda itu seluruh perkembangan teknologi dalam hal transportasi bermula dari roda. Meskipun awalnya hanya gelondongan kayu yang disimpan di bawah barang, lalu kemudian ketika barang itu dijalankan, gelondongan kayu yang belakang dimajukan ke depan, dan terus hingga akhirnya manusia bisa berpikir bagaimana caranya roda itu bisa menempel dalam kendaraan, hingga akhirnya manusia berpikir bagaimana agar mengurangi getaran yang muncul akibat roda. Dari situ muncullah roda yang ditambal dengan karet, lalu kemudian manusia menciptakan per, menciptakan shock breaking, hingga akhirnya manusia bisa menahan getaran yang dimunculkan dari gesekan antara roda dengan tanah. Lalu kemudian bahkan sekarang roda bisa jadi tidak pakai udara, hanya karet saja. Bahkan kalau kita lihat robot rover Curiosity yang dikirim oleh NASA ke Mars, rodanya itu tidak lagi pakai udara. Bayangkan kalau misalkan di sana rodanya bocor, bagaimana, siapa yang akan memperbaikinya? Itu kira-kira wahamalnahum fil barri wal bahri. Allah Subhanahu wa taala memberikan manusia akal hingga akhirnya manusia bisa membuat perahu. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahri di sini? Coba kita lihat. Sebesar apapun barang bisa manusia bawa melalui laut. Perahu-perahu yang kapal yang membawa bertonton bahan makanan, bertonton barang-barang bisa berjalan di atas laut. Tidak seperti di darat
yang mana kekuatan manusia itu terbatas, tapi ketika di laut orang bisa membuat perahu kapal besar yang besarnya hingga ratusan meter, isinya minyak. Itu tidak lain adalah karena kepintaran manusia. Bayangkan kalau misalkan manusia tidak diberikan akal, maka tidak mungkin manusia akan bisa menguasai dunia seperti yang kita rasakan sekarang. Wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati. Dan kami, kata Allah, kami telah memberikan mereka rizki yang baik. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan kami telah melebihkan manusia di antara makhluk-makhluk yang telah kami ciptakan. Seperti tadi yang saya katakan, kalau misalkan teori evolusi itu benar, bahwasannya setiap makhluk itu siapa yang kuat maka dia akan berkuasa, siapa yang kuat maka dia akan memiliki kemajuan, siapa yang kuat dialah yang bertahan. Kalau misalkan seperti itu, maka akan banyak makhluk-makhluk lain yang bisa menguasai dunia ini selain manusia. Tapi ternyata tidak, karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan manusia akal yang mana tidak dimiliki oleh makhluk yang lain. Simpanse dia punya akal tapi tidak seperti akal manusia. Orang-orang takjub dengan kepintaran simpanse, orang-orang takjub dengan kepintaran dari orangutan. Tapi manusia jauh lebih pintar daripada mereka. Oleh karena itulah wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Kami telah melebihkan manusia di antara makhluk-makhluk yang lain. Meskipun manusia memiliki banyak kekurangan di sana sini, tapi manusia diberikan akal hingga akhirnya manusia bisa menutupi segala kekurangannya, hingga akhirnya manusia bisa maju, manusia bisa melebihi dari apa yang dia mampu. Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Allah Subhanahu wa taala telah mengeluarkan kalian. Wallahu akhrajakum, Allah telah mengeluarkan kalian min butuni ummahatikum, dari rahim ibu kamu. La ta'lamuna syai'a, dalam kondisi tidak mengetahui apapun. Wa ja'ala lakum sam'a, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kamu pendengaran, wal absara, dan penglihatan, wal afidah, dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kamu hati, la'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur. Ayat ini menunjukkan nikmat Allah yang terbesar kepada manusia, bahwasanya ketika manusia lahir ke muka bumi ini, Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia tidak mengerti apa-apa. Kita tahu seorang bayi yang baru lahir, dia tidak bisa apa-apa. 100% kehidupannya langsung bergantung kepada orang tuanya. La ta'lamuna syai'a, kamu tidak mengetahui apa-apa, kamu tidak memiliki kemampuan apa-apa. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan manusia insting, hingga akhirnya meskipun manusia baru lahir, tapi secara naluriah dia langsung mencari puting dari ibunya. Hingga akhirnya tanpa ada ilham, tanpa ada yang mengajari, bayi langsung bisa menyusui sejak hari pertama dia lahir. Allah memberikan insting, tapi tetap manusia tidak memiliki apa-apa, manusia tidak bisa apa-apa. La ta'lamuna syai'a, kamu tidak mengetahui apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a, Allah Subhanahu wa taala lalu kemudian memberikan pendengaran, wal absara, dan penglihatan. Kalau kita lihat urutan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat ini, pertama kali adalah sama, pendengaran. Kalau kita perhatikan, nanti mungkin kalian juga akan memiliki anak dan kalian akan memperhatikan bahwasanya yang pertama kali dapat direspon oleh seorang bayi itu adalah pendengaran. Dia belum melihat, pandangan dia masih terbatas.
bayi masih umur 1 bulan, kita melihat bayi itu seperti melihat kemana-kemana seolah-olah ada makhluk di belakang kita. Bukan karena ada makhluk di belakang kita, tapi karena memang bayi saat itu pandangannya masih terbatas. Tapi dia sudah bisa mengenal suara. Bahkan sejak di dalam rahim, bayi bisa mengenali suara bapaknya dan suara ibunya. Wa ja'ala lakumus sam'a, pertama kali Allah Subhanahu wa taala memberikan dia pendengaran. Itulah input pertama kali yang bisa dirasakan oleh seorang bayi. Lalu kemudian wal absar, setelah waktu berjalan semakin lama seorang bayi dia bisa melihat, dia bisa membedakan, oh ini ternyata ini sering saya lihat. Orang ini sering saya lihat. Oh dia tahu, oh ini ibu saya. Ini bapak saya. Lalu kemudian setelah Allah memberikan pendengaran dan penglihatan, wal af'idah, Allah Subhanahu wa taala memberikan dia hati dan akal. Imam Ibnu Katsir menyatakan dalam tafsir Al-Qur'anul Azim, afidah di situ adalah akal. Fuad, ya akal bisa kita artikan sebagai akal dalam bentuk otak. Tapi kan kalau otak, makhluk sapi pun kan punya otak, kambing juga punya otak, kuda pun punya otak. Tapi kan yang dimaksudnya bukan bentuk otaknya, tapi apa yang difikirkan oleh manusia. Maka terkadang kita menyatakan itu sebagai hati, padahal bisikan itu bukan datang di sini tapi di sini. Karena ketika kita bicarakan tentang hati, yang kita maksud adalah hal abstrak yang ada dalam diri, bukan liver. Maka afidah di situ bisa diartikan dengan akal. Inilah yang menunjukkan kesempurnaan manusia di antara makhluk yang lain. Nyambung dengan ayat Al-Isra ayat 70 tadi. Tujuannya Allah Subhanahu wa taala menyatakan la'allakum tashkurun, agar kalian semua bersyukur. Bahwasanya kita semua tidak memiliki apa-apa di muka bumi ini. Saya membaca suatu permisalan yang sangat bagus dari Ustadz Sa'id Nursi dalam buku Al-Lama'at. Beliau menggambarkan kehidupan kita manusia ini sebagai seorang model. Bayangkan antum sebagai seorang model, ada seorang perancang busana. Ada seorang perancang busana, dia menggambar busana lalu kemudian membuat bajunya, dan saat fashion show dia akan membayar model biar model itu berjalan di atas catwalk dengan mengenakan bajunya. Baju itu bukan milik dia, bukan milik model itu. Model itu hanya diberikan pinjam, model itu hanya disewa oleh perancang busana agar memamerkan bajunya. Kira-kira begitulah Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan kita pakaian, jasad. Apa yang ada dalam diri kita? Allah memberikan itu kepada kita untuk menunjukkan bahwasanya Allah itu maha kuasa, untuk menunjukkan bahwasanya Allah itu maha indah, untuk menunjukkan bahwasanya segala hal ini milik Allah. Kita hanya seorang model yang kita dikasihkan baju untuk kita pakai dan kita tidak bisa memiliki itu. Begitulah kira-kira kehidupan manusia. La ta'lamuna syai'a, kita tidak punya apa-apa, kita tidak tahu apa-apa. Bahwasanya semuanya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Pendengaran yang kita punya, penglihatan yang kita rasakan, dan otak akal yang dengannya kita bisa berpikir, itu semua pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, gratis. Kita tidak harus membayar mata ini, kita tidak harus membayar telinga ini, kita tidak harus membayar lisan ini. Tapi ketika
terjadi sesuatu dengan mata kita, kita baru sadar bahwasanya kita harus membayar jutaan rupiah hanya untuk mata saja. Kacamata ini sudah, saya menggunakan kacamata dari tahun 2009. Udah berkali-kali ganti kacamata. Kalau misalkan satu kacamata 600.000, kira-kira hanya untuk bisa melihat saja saya sudah menghabiskan 2 juta rupiah lebih. Hanya untuk beli kacamatanya saja, belum periksanya. Begitu juga dengan pendengaran. Tapi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan itu dengan gratis, maka apalah kita tidak memiliki apa-apa dan kita diberikan ini, mau tidak mau tujuan kita, tugas kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah la'allakum tashkurun, agar kita bersyukur bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kehidupan, Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita jasad ini, Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segalanya. Kira-kira ini yang bisa saya jelaskan dari 2 ayat tadi. Silakan antum baca ayat itu, silakan antum pahami ayat itu, simak penjelasan saya, lalu kemudian nanti mungkin ketika UTS atau UAS pertanyaannya tidak akan jauh dari ayat yang kita bahas setiap videonya. Mungkin demikian untuk pertemuan ketiga ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.